kita panen, 3 bulan kedua kita panen, 3 bulan ketiga kita panen, dan seterusnya. Jadi kalau dikumpulkan itu ya, kalau setiap 3 bulannya itu sekitar ada kalau 60-50 juta per panen. Ngalikan berapa 1 tahun. Sekali panen ya, kalau full panen ya, maksudnya sekali panen yang season yang 150 tadi ya, itu ada ya 5 ton. Tergantung nanti musimnya, kan tergantung musim juga. Maksudnya gini. Dulu memang backgroundnya petani Pak ya? Bukan. Saya dulu itu, saya seorang teknik mesin. Iya, saya sarjana teknik. Saya di ITN Malang. Ya kita ini belajar, karena kita bisa karena belajar. Tanpa kita belajar, tanpa kita berusaha juga sulit, kita tidak bisa. Jadi bahagia saya itu kalau saya bisa mengingat Allah tiap hari, bahkan kalau bisa mengingat Allah tiap detik, itu bahagia saya. Karena kalau kita sudah tidak mengingat Allah, kita ini saya ini merasa kosong gitu loh. Jadi tidak ada, kayak kita bingung mau apa gitu, enggak. Merasa kehilangan, merasa ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Wigiono. Saya ada di kebun blimbing di daerah Tulungagung. Itu tepatnya di Desa Moyoketen, Kecamatannya Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Jadi di sini saya perawat kebun blimbing di pariwisata Agur Blimbing Tulungagung. Jadi dulu itu sini itu kawasannya itu banjir. Jadi yang terkenal Tulungagung banjir itu ya daerah sini. Setelah ada sodetan sungai Kalingrowo, jurusan Yama, itu sini jadi kering. Belumnya itu tidak bisa ditanami apapun. Jadi rawa-rawa, banyak buayanya juga. Nah, setelah ada sungai tadi, ya ceritakan tadi, itu akhirnya bisa ditanami. Pertama kita tanam tebu, ya berhasil, cuma karena ada waktu itu ada penurunan harga, akhirnya kita ganti ke rambutan juga tidak berhasil, cuma musimnya cuma 1 tahun sekali. Terus ganti lagi ke jeruk. Nah, jeruk pun cuma 3 musim karena kena virus kok kelihatannya. Tapi setelah itu di tiap hari kan di rumah juga ada pohon blimbing di pekarangan, di situ kok kelihatannya kok bagus, buahnya kok terus. Nah, kayaknya dicoba itu sekitar 60 pohon tebu ditebangi, jeruk ditebangi, kita coba tanam blimbing. Itu pun tidak blimbing tok, tumpang sari, bawahnya itu kita tanami terong, kita tanami cabai, kita tanami kacang. Itu selama 1 tahun ternyata blimbing itu cepat buah, 1 tahun udah buah. Itu awal mulanya seperti itu. Itu sekitar tahun 95, 94, 95. Ini sekitar kurang lebih 1 hektar untuk khusus pribadi saya. Sekarang sudah peningkatan, yang kemarin kan cuma 60 toh, 60 batang, sekarang sudah saya perluas itu sekitar 500-an batang. 1 hektar itu sebenarnya gini, kalau kita kumpulkan, kita kan tidak sekali panen kita buat 1 hektar, enggak. Kita pakai ring. Jadi 3 bulan pertama kita panen, 3 bulan kedua kita panen, 3 bulan ketiga kita panen, dan seterusnya. Jadi kalau dikumpulkan itu ya, kalau setiap 3 bulannya itu sekitar ada kalau 60-50 juta per panen. Ngalikan berapa 1 tahun. Blimbing itu sebenarnya ya memang itu tergantung insting sebenarnya. Jadi kita harus tahu gimana maunya pohon blimbing itu. Jadi pohon blimbing itu yang batang, ranting itu yang bisa bunga sama yang tidak bisa bunga harus tahu. Jadi yang tidak bisa bunga dipotong, dibuang. Itu untuk perawatan atasnya loh ya. Jadi intinya pertama kita bungakan dulu aja. Yang penting kita blimbing bisa bunga. Jadi ranting yang tidak bisa bunga itu dibuang, yang atas. Dan dikurangi, kalau terlalu banyak rantingnya itu juga tidak bagus. Kurang bagus, nanti kurang maksimal. Maksudnya kurang maksimal itu nanti buahnya itu tidak bisa besar, jadi kecil semua. Karena terlalu banyak buahnya. Jadi kita sortir buah yang bagus dan tidak yang bagus. Untuk tanahnya, untuk bawahnya itu tergantung sebenarnya. Kalau kita pakai organik ya kita pakai organik. Kalau kita pakai kimia, terserah rabuknya itu, mupuknya. Dengar-dengar juga
juga ini dapat sertifikat organik Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Gak susah sebenarnya sih kalau ngomong organik. Karena prosesnya itu lama. Jadi gini ceritanya, kalau kita mau ke organik itu kita daftar dulu, ngomong dulu sama dinas. Kan kita perantaranya kan dinas, kita tidak bisa sendiri. Kalau kita sendiri nanti biayanya terlalu mahal sertifikatnya itu. Jadi kita harus proses selama minimal 3 tahun baru mereka mau memproses kita. Itu organik full. Sebenarnya gini, intinya pemasaran itu kan tergantung hasil toh, kualitas. Jadi kalau kita memasarkan suatu barang yang dimakan, yang dirasakan dan masuk ke perut, itu kan harus mempunyai kualitas yang bagus. Kalau cuma barangnya itu tidak bagus, dirasakan tidak enak, ya orang ya akan tertarik. Kayak pelem itu kan enak sebenarnya, tapi kan banyak kecutnya, dan orang kalau kecut kan banyak yang tidak mau. Tapi kalau blimbing diusahakan ada kecutnya dikit, manisnya juga, rasanya juga enak. Harus seperti itu. Ada Jadi, caranya Pak? ada untuk caranya. membuat itu? Ada. Gimana itu caranya Pak? Ya terutama yang penting kita pakai organik, itu kunci. Pupuknya yang tanah itu harus pakai pupuk organik, itu kunci. Kalau kita cuma kimia enggak bisa. Rasanya tetap nanti ada rasa yang di mulut itu tidak enak. Tetap itu pasti itu. Kalau kita pakai organik, insya Allah bumbunya nanti rasanya itu nyus, kejutnya enggak ada. Ada pun dikit banget. Kalau selama ini kita bisa kirim ke Bali pernah, Solo, Jakarta, yang sering itu Sidoarjo sama Surabaya. Kalimantan juga pernah tapi tidak lama karena jangkauan waktunya kan lama Kalimantan. Sumatera juga pernah. Terlalu lama perjalanan karena blimbing itu kan tekstur buahnya kan tipis kulitnya. Jadi tidak bisa tahan lama. Kalau yang pakai kimia ya, terutama kimia, itu paling 3 hari 4 hari sudah layu. Tapi kalau organik itu bisa 2 minggu lebih. Nah, dulu pernah juga ekspor sih sebenarnya, tapi nunut titip. Ya kita kan produksinya kan bagus-bagus waktu itu. Nah, itu ada yang mau memerantarai istilahnya, mau diekspor sama barangnya dia juga sebenarnya. Yang organik itu mereka mau, akhirnya selama 2 tahun itu saya berjalan lancar. Kalau diekspor itu harus banyak sebenarnya, tapi kalau saya tidak mencukupi. Tapi kalau saya ambilkan dari luar maksudnya luar perawatan saya, tidak mau mereka. Ya banyak yang bilang itu katanya tanahnya, mungkin cuacanya dan sebagainya. Sebenarnya tidak, tetap tergantung perawatan tanahnya. Jadi ya tidak tahu ya gimana mereka merawat yang daerah lain. Wong sini aja ya 1 kilo dari sini atau 2 kilo dari sini juga ada bedanya juga. Seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung dari perawatan tanahnya bawah sebenarnya. Mohon maaf, organik. Sekali lagi saya bilang harus kita pakai organik. Sebenarnya organik untungnya banyak ya. Tanahnya kita tetap bagus. Kita nanti bisa sampai ke anak cucu kita, tanah kita bagus kalau kita organik. Tapi kalau kita kimia, nanti semakin lama 10 tahun ke depan rusak tanahnya. Misalnya contoh gini ya, saya dulu pernah pakai ya kimia dulu sebelumnya. Itu 1 pohon, itu saya rawat pakai pupuk kimia, saya pupuk 0,5 kilogram, buahnya bagus. Nanti untuk tahun berikutnya atau buah berikutnya, itu kalau tidak saya lebih, itu buahnya tidak seperti yang sebelumnya. Nanti kalau terus-menerus bisa 1 pohon itu bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kalau tidak pakai organik. Jadi mereka itu semakin lama tanah kita semakin rusak. Sekarang kita rabuk 0,5 kilo, ya nanti tahun berikutnya mungkin 1 kilo baru bisa buah. Tahun berikutnya 1,5 kilo baru bisa buah. Itu sebenarnya. Jadi mohon nanti kalau mungkin informasinya itu apa teman-teman itu mau mencoba silakan. Saya sarankan saya yang sudah melakukan itu. Jadi kita usahakan pakai organik. Tidak organik pun tidak apa-apa sih. Bawahnya harus organik. Misalkan belajar ke sini organik bisa Pak? Insya Allah bisa. Jadi bagi petani-petani apapun sebenarnya, bukan petani blimbing tok, petani apapun, kalau bisa kita usahakan kita pakai organik. Itu bisa mengurangi, pertama bisa mengurangi kos biaya perawatan. Yang kedua, kalau kita pakai pestisida organik juga ada. Itu kita bisa mengurangi biaya pestisidanya. Perawatannya juga mudah. Hama itu juga kalau kita pakai organik itu juga tidak bisa menyerang secara babi buta, bisa berkurang juga. Itu sudah ada uji cobanya. Backgroundnya petani Pak ya? Bukan, saya dulu itu saya seorang teknik mesin.
Iya, saya sarjana teknik. Saya di ITN Malang. Ya, kita ini belajar, kita bisa karena belajar. Tanpa kita belajar, tanpa kita berusaha juga sulit, kita tidak bisa. Kalau kita mengandalkan ilmu kita yang ada, tanpa melihat istilahnya sumber daya lingkungan yang ada, kita tidak bisa maju. Jadi kalau kita mau maju, kita lihat sumber daya lingkungan dulu aja. Apa yang ada di situ, baru kita kembangkan. Ilmu itu berjalan, enggak? Ilmu itu tidak berhenti, ilmu itu berjalan. Selama kita terus belajar, nanti ilmu itu terus meningkat. Tidak kan ilmu itu turun, enggak akan, ilmu itu terus meningkat. Jadi jangan sampai kita ini, istilahnya kalau bahasa Jawanya waleh-waleh, berusaha. Momen paling membahagiakan dalam hidup apa, Pak? Kalau soal pertanian ya otomatis ya orang tani itu yang kita kerjakan itu hasilnya berlimpah. Hasilnya melimpah, terutama orang menikmati hasil kita senang. Itu bahagia, kita senang. Berarti usaha kita, kerja keras kita berhasil karena dinikmati orang lain juga senang. Senang kalau kita tuh melihat, wah belimbingnya manis, oh belimbingnya enak, senang kita. Berarti usaha kita berhasil. Kalau sebagai pribadi kita itu di kehidupan ini kan tergantung dari Yang Maha Kuasa. Jadi bahagia saya itu kalau saya bisa mengingat Allah tiap hari, bahkan kalau bisa mengingat Allah tiap detik, itu bahagia saya. Susah saya kalau saya tidak bisa mengingat Allah. Pusing mas saya kalau saya itu kalau berjalan ketemu orang, kalau saya lupa sama Allah bingung aku malah. Itu kalau pribadi loh ya, pribadi itu terus saya. Jadi kalau ya monggo lah nanti itu setelah gimana, kayak gitu. Jadi kita berusaha tiap hari itu kita bisa mengingat Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Gitu aja. Karena kalau kita sudah tidak mengingat Allah, kita ini saya ini merasa kosong gitu loh. Jadi tidak ada kayak kita bingung lah mau apa gitu enggak. Merasa kehilangan, merasa ada yang kurang. Momennya itu ketika kita mengalami suatu permasalahan, waktu itu kita itu lupa sama Allah, tidak mengingat Allah. Itu permasalahan tidak semakin selesai, semakin banyak menumpuk. Jadi permasalahan kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya permasalahan tidak terlalu besar sih mas, sebenarnya kecil sebenarnya permasalahan itu. Tapi kalau kita tidak ingat Allah, permasalahan itu tambah besar. Ibaratnya gini, kita mau menyepelekan ya, permasalahan kecil kita sepelekan, tidak bisa. Itu nanti akan timbul permasalahan lagi. Tapi kalau kita ingat Allah, ini mungkin tidak selesai sama Allah ditutup. Kita berlanjut lagi berikutnya. Jadi kalau kita ingat Allah, tidak akan membebani pikiran kita. Jadi kita berjalan santai, kita berjalan enak. Karena kita yakin bahwasanya yang menjalankan hidup kita, yang melakukan tindak tanduk kita, gerak-gerik kita hanya Allah, bukan yang lain. Kita harus yakin itu terutama. Kalau tidak yakin ya nanti sulit banget. Untuk yang ngerjakan di lapangan, ya yang saya bilang tadi mungkin merabuk, mungkin memotong dahan-dahan yang kering atau yang mengurangi dahan-dahan yang masih muda itu, membungkusi itu 5 orang 6 orang karyawan saya. Tidak 1 hektar ya, kan saya bilang tadi kita pakai tadi sap-sap tadi. Tidak semua langsung saya buahkan, enggak. Jadi sebagian mungkin kalau 500 pohon mungkin yang 150 itu dikerjakan. Kalau terlalu banyak nanti tidak nutut waktunya. Jadi dari pentil buah gini nanti kita harus cepat-cepat dibungkus. Kalau tidak cepat-cepat dibungkus nanti akan dihinggapi lalat buah dan itu nanti busuk. Jadi dari pentil gini sampai selesai bungkus itu 2 minggu harus selesai. Kalau tidak selesai kebesaran misalnya segini besar segini itu sudah nanti akan dihinggapi lalat buah. Untuk yang jualan di depan itu 4-5 orang perempuan tapi. Ini buka wisata petik belimbing sendiri Pak ini ceritanya. Iya. Jadi waktu belimbingnya itu sudah buah matang, mereka baru boleh masuk. Kalau ndak matang ya nanti khawatirnya mentah-mentah dipetik. Kalau kita sudah buah siap petik baru mereka bisa saya siapkan para pengunjung itu untuk metik tanpa karcis masuk. Jadi mereka petik, kasih wadah baru ditibang. Panennya belimbing itu kapan Pak? Berapa bulan sekali atau setiap saat mungkin? Kalau belimbing itu ya tetap tergantung perawatan. Kalau perawatannya bagus itu tidak ada hentinya terus. Jadi ada yang matang, kalau kita rawat dengan bagus maka nanti akan timbul pentil lagi, buah yang kecil lagi. Sekali panen ya, kalau full panen ya maksudnya sekali panen yang season yang 150 tadi ya itu ada ya 5 ton.
tergantung nanti musimnya, kan tergantung musim juga. Maksudnya gini, kalau musim yang lalu itu buahnya banyak, besar-besar, maka musim berikutnya biasanya kecil-kecil buahnya. Tapi juga tergantung perawatan, kalau kita mau membuahkan besar ya tetap bisa. Petani belimbing itu tantangannya sebenarnya sebenarnya cuma hama tok, lainnya enggak ada. Kalau penjualannya bagus, cuma hama tok. Pernah sama sekali tidak panen enggak Pak dalam 1 tahun itu? Dalam 1 tahun biasanya kalau panen tetap panen, cuma biasanya itu kita dapat 5 ton, mungkin dapat cuma 2 ton. Itu biasanya itu bisa dipastikan lah. Ya tidak memastikan sebenarnya itu. Cuma pengalaman yang lalu-lalu biasanya ada 1 tahun itu 1 kali itu agak minim. Yaitu minim penghasilan, minim hasil. Itu sudah kodrat apa ya enggak tahu lah, itu sudah alam lah. Mungkin ya Allah beri peringatan itu. Kalau untuk yang keamanan sini tidak ada, jadi aman-aman saja. Ini jadi pagar ini pohon saya ini tidak saya pagari melingkar, enggak, aman-aman saja. Paling orang nyuri cuma dimakan, enggak apa-apa. Kalau tidak dimakan enggak apa-apa. Kalau dijual enggak ada. Karena kenapa? Karena semua yang ada di kawasan sini itu sudah punya belimbing sendiri, nanam juga belimbing. Selain saya banyak. Saya pun juga tidak sendiri sebenarnya. Jadi saya punya petani binaan juga. Jadi selain saya nanam sendiri yang 500 pohon tadi, saya juga punya petani binaan. Jadi mereka anak-anak muda, ya toh, itu yang mereka tidak punya lahan, nah, mereka akhirnya sewa lahan atau saya sewakan lahan. Dan mereka juga saya pekerjakan di sini. Dari pekerja saya tadi, ya, mereka juga mengerjakan lahannya sendiri. Nanti kalau mereka kekurangan bahan, nanti saya yang bantu. Tapi jualnya harus ke saya. Jadi selain saya punya garapan ini, bimbing punya saya juga punya petani binaan lain. Dan saya usahakan nanti kualitasnya sesuai dengan kriteria saya. Pesan saya gini, untuk anak-anak muda, mungkin yang belum punya usaha, belum punya aktivitas yang pasti, apapun ya. Kalau di sini yang kebun ya kebun, mungkin kalau yang mau berdagang ya berdagang, monggo. Jadi pakailah kemampuan masing-masing untuk menciptakan hasil atau pekerjaan yang ada di lingkungan Anda. Jadi jangan sia-siakan potensi yang ada di sekitar Anda. Karena kenapa? Potensi yang ada di sekitar Anda itu sudah diberikan, sudah digambarkan sama Allah untuk menjadi kehidupannya Anda. Itu sudah ditunjukkan sama Allah, itu loh potensimu di lingkungan kamu. Maka itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan kemampuan Anda. Jangan terlalu kita optimis mengharapkan hasil yang besar dulu. Kita harus merintis dari awal. Kalau ada halangan, itu merupakan suatu cambuk kita untuk terus melaju terus. Jangan berhenti, itu pasti. Tiap usaha itu pasti ada halangannya. Kalau kita berhenti di situ ya kita namanya itu ya tidak berhasil nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nama saya Bapak Wigiono, asal dari Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Profesi saya sebagai petani belimbing, jadi penggarap kebun belimbing di Tulungagung. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.